Bakal bahas soal ubur-ubur ya atau Colenterata. Nah, sebenarnya di sini si ubur-ubur ini dia udah ke split nih, udah kebagi dua, ada Cnidaria sama Ctenopora atau ubur-ubur sisir. Tapi ya kita bahasnya digabungin aja ya sebagai Colenterata nama klasiknya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Colenterata dia udah satu step lebih maju dibandingkan Porifera. Kenapa? Karena dia sudah mencapai ini checkpoint yang kedua atau diploblasticity. Artinya dia sudah punya dua jaringan dasar di sini. Oke, karena ini sebagai pengingat aja ya, dan karena ini udah dibahas di awal tadi, jadi ini bakal saya kecilin. Nah, di sini ada tulisan Colenterata, hewan radial diploblastik. Nah, kalau untuk diploblasticity kita udah bahas ya sebelumnya. Dia disebut diploblastik karena dia punya dua jaringan dasar, ada ektoderm, ada endoderm. Nah, kalau radial ini maksudnya kayak gimana? Kurang lebih kayak gini. Nah, jadi di sini ada anemon. Nah, anemon ini kita mau bagi nih ke dalam beberapa sumbu simetri. Di sini dibelah slice, di sini dibelah slice juga. Nah, di sini kita bisa dapat beberapa sumbu simetri nih, ada dua lipat. Jadi bagian sini itu identik dengan bagian seberangnya, bagian sebelahnya juga identik dengan bagian seberangnya, dan ini dengan ini juga identik, ini juga dengan ini identik gitu. Jadi ini ada empat sisi atau dua sumbu simetri ya, empat sisi yang saling identik. Nah, itu adalah ciri khas dari hewan yang radial. Dan bukan cuma anemon doang, kayak ubur-ubur juga kalau misalnya mau kita belah juga kan dia identik ya. Misal di sini ada ubur-ubur, saya gambarin ya sederhana aja di sini. Nah, gitu ini ya jeratnya. Lah kurang lebih gitu ya. Nah, kita misal mau nge-slice nih di sini, di bagian sini itu dipotong, bagian sini juga ya dipotong gitu. Nah, ini bagian sini identik dengan bagian sini identik dengan bagian sini. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah ciri khas dari hewan yang radial. Sedangkan lawan kata dari radial adalah yang bilateral. Kayak misal apa ya? Ular deh yang gampang, atau planaria deh yang gampang. Kayak gini. Nah, ini ada matanya nih. Nah, dia adalah hewan yang bilateral. Kenapa? Karena kita cuma bisa ngebaginya gini doang. Ya, kita cuma bisa ngebaginya slice gini doang. Ada bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Yang kiri dan kanan itu identik. Maka dari itu dia disebutnya bilateral. Bilateral ya. Jadi dua sisi, sedangkan ini tuh radial. Ini radial. Oke, itu sekilas doang soal sumbu simetri. Nah, sekarang kita mau bahas ke kolenteratanya nih. Jadi kolenterata itu dia punya dua akar kata, dua suku kata. Yang pertama adalah sol, yang kedua adalah enteron. Sol itu udah kita bahas sebelumnya, artinya adalah rongga ya. Blastosol, terus solom, sodoselomata, aselomata, selomat itu artinya berhubungan dengan rongga ya. Jadi sol di sini adalah rongga. Lalu kata kedua, enterata itu akar katanya adalah enteron. Enteron itu artinya usus. Gitu. Makanya ada obat yang buat ngatasin ini ya, gangguan pencernaan ya, entero titik-titik ya, nggak boleh nyebutin merek di sini. Entero titik-titik ya karena dia berhubungan dengan saluran pencernaan, salah satunya usus. Gitu. Nah, kenapa ini dinamakan kolenterata? Karena ini bakal berkaitan dengan struktur dasarnya. Saya munculin gambarnya di bawah. Nah, ini adalah struktur dasar dari hewan kolenterata ya. Jadi, pada dasarnya ubur-ubur atau kolenterata lain itu biasanya punya dua bentuk dominan. Ada polip, ada medusa. Nah, polip ini dia sesil atau dia menempel pada suatu substrat. Jadi dia nempel ke karang dan dia nggak bisa gerak gitu, dia nempel gitu. Walaupun ada beberapa yang dia bisa melepaskan tempelannya tadi, tapi biasanya dia itu menetap gitu. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak tumbuhan gitu. Jadi dia ada batangnya di sini, dia nempel, terus dia ada tentakelnya buat makan. Nah, di sini dia ada tentakel tadi ya, dia ada mulut buat makan dan mulut ini dia tersambung dengan saluran pencernaan. Tapi saluran pencernaannya itu cuma punya satu lubang doang, dia nggak punya usus. Jadi ya sesuatu itu bakal dimakan masuk ke dalam mulut dan dikeluarkan lewat mulut juga karena dia nggak punya anus. Gimana lagi dong? Ya gitu ya. Ya di sini dia ada tentakel di sini ya. Lalu bagian sininya ada epidermis dan di bagian tengah dia ada sesuatu yang namanya mesoglea. Mesoglea sebenarnya cuma perbatasan doang, dia menyambungkan bagian yang dalam atau saluran pencernaan dan epidermis bagian luar. Sebenarnya dia tersusun ya si mesoglea ini dia 90% air. Makanya nama bahasa Inggrisnya adalah jellyfish karena dia mirip-mirip jelly
Kenapa gitu? Karena dia kenyal-kenyal. Kenapa dia kenyal-kenyal? Karena bagian sininya dia 90% air ya. Nah, itu rahasia dari kenapa ubur-ubur itu kenyal dan dia transparan. Karena ya mostly air gitu. Lalu di sini ada bentuk medusa ya. Kalau misalnya polip itu dia kayak tumbuhan, dia tuh nempel pada suatu substrat. Sedangkan medusa itu adalah bentuk ubur-uburnya. Dia bisa bergerak-gerak kemana-mana, free form. Dia bergerak nyari makan. Tapi kurang lebih bentuknya sama ya. Dia punya mulut di sini. Dia masih nggak punya anus. Cuma ada mulut doang. Jadi mulut makanan masuk sini, dicerna, dikeluarin lagi lewat situ juga. Nah, dia juga punya tentakel di sini. Kurang lebih medusa itu polip tapi dia dibalik gitu. Tapi dia nggak nempel di bagian atasnya. Oke, struktur dasarnya kurang lebih samanya ada epidermis, ada tentakel, ada mesoglea dan ada saluran pencernaan di sini. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di sini ada warna yang beda ya. Ada warna yang biru untuk bagian luar dan ada warna yang kuning buat bagian dalam. Nah, ini sebenarnya balik lagi merefer pada yang ini. Hmm, ini ya. Nah, ini ada dua jaringan dasar kan. Ada ektoderm, ada endoderm. Bagian yang biru itu mengacu pada ektoderm ya. Sedangkan bagian yang orange itu endoderm. Makanya dia sama kayak di sini. Ektoderm itu dia menyusun bagian luar atau kulit dan sistem saraf, sedangkan endoderm itu menyusun saluran pencernaan. Jadi kita balik lagi ke ubur-ubur. Di sini kita bisa lihat bahwa saluran pencernaan itu bagian dalam disusun oleh endoderm, sedangkan bagian luar itu disusun oleh ektoderm. Oke, untuk struktur dasar mungkin sampai di sini dulu. Kita bakal bahas lanjutin di